Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Anastasia Waana dan teman saya Melinda Yantigea. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang proses sosial dan masalah sosial. Pengertian proses sosial. Ahli sosiologi McLever mengatakan bahwa proses sosial adalah pola perilaku di mana relasi sosial antar anggota kelompok menghasilkan karakteristik yang khas. Karakteristik yang khas tersebut bisa berupa perubahan kondisi ke atas atau ke bawah, berkembang atau mundur, disintegrasi atau integrasi. Menurut Sukanto 2012, proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Sedangkan menurut Van Dorn dan Langer 1959, proses sosial didefinisikan sebagai cara-cara berhubungan yang dapat diamati apabila perorangan atau kelompok manusia saling bertemu. Menurut Soejono Soekanto dalam buku Pengantar Sosial, proses sosial dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu proses sosial asosiatif dan proses sosial disosiatif. Proses sosial asosiatif adalah proses sosial integratif atau konjungtif, yang artinya dalam proses tersebut anggota-anggota masyarakat berada dalam sebuah wadah organisasi dan menjalin hubungan interaksi harmoni yang mengarah pada pola-pola kerjasama dalam mencapai sebuah tujuan bersama. Nah, proses asosiatif ini dibagi ke dalam 4 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan amalgamasi. Nah, sedangkan proses sosial disosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah ke bentuk perpecahan atau merenggangkan solidaritas. Nah, bentuk dari sosial ini yakni kompetisi, konflik, dan kontravensi atau pertentangan. Pengertian interaksi sosial. Menurut Gilin, dalam bukunya menyatakan bahwa interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang-orang secara individual, antara kelompok, dan orang perorangan dengan kelompok. Sedangkan menurut Bonner dalam budaya interaksi sosial adalah hubungan antara dua orang atau lebih individu manusia di mana kelakuan individu manusia yang satu mempengaruhi individu yang lainnya atau sebaliknya. Menurut Charles P. Lomis mengungkapkan bahwa ciri-ciri dari interaksi sosial adalah adanya pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol, ada dimensi waktu baik itu masa lampau, masa kini, dan masa mendatang yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung, ada tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama tidaknya tujuan tersebut dengan diperkirakan oleh pengamat. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial ada dua, yaitu adanya kontak sosial, yang kedua adanya komunikasi. Masalah sosial. Pada dasarnya, permasalahan sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan masalah sosial terwujud sebagai hasil dari kebudayaan manusia itu sendiri dan akibat dari hubungan tersebut dengan manusia lainnya. Nah, masalah sosial yang terjadi di masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh adanya eksklusi sosial. Eksklusi sosial adalah suatu proses yang menghalangi atau menghambat individu dan keluarga, kelompok, dan kampung dari sumber daya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat. Menurut Sukanto 1990-358, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat
yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhnya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut, menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Raab dan Selnick mengemukakan permasalahan sosial yang ada di masyarakat dapat terjadi apabila 1. Tidak adanya kesesuaian antara nilai sosial dengan tindakan sosial. Kedua, sumber dari masalah sosial merupakan akibat dari suatu gejala sosial di masyarakat. Ketiga, adanya pihak yang menetapkan suatu gejala sosial tergantung dari karakteristik masyarakatnya. Keempat, masalah sosial yang nyata atau manifest social problem dan masalah sosial tersembunyi latent social problem. Yang kelima, perhatian masyarakat dan masalah sosial. Bentuk-bentuk masalah sosial yang terjadi di masyarakat desa dan kota. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, kriminalitas. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Yang keempat, pengangguran. Yang kelima, ketidakadilan. Yang keenam, pendidikan. Dan yang terakhir, adanya kenakalan remaja. Adapun faktor terjadinya masalah sosial, yaitu faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologi, dan faktor psikologi. Thank you for watching.